saya luruskan dulu ya Mbak. Jadi di situ bukan lomba ganti baju. Nah, jadi ini bagian daripada rangkaian dari pembukaan MPLS Mbak. Jadi saya luruskan dulu bahwa ini menurut klarifikasi dari kepala sekolah ini bukan lomba ganti baju. Nah, itu yang perlu saya luruskan dulu. Jadi kami sudah memanggil kepala sekolahnya dan juga kami sudah menegur kepala sekolah tersebut, dan beliau sudah menjelaskan kepada kami Dinas Pendidikan terkait dengan yang viral di media sosial, itu terkait dengan anak-anak yang ganti baju di lapangan ya Pak ya. Jadi intinya bahwa pergantian baju itu sebetulnya sudah disosialisasikan, menurut informasi dari kepala sekolah sudah disosialisasikan sebelumnya, bahwa anak-anaknya itu harus sudah membawa baju salinan di dalamnya, artinya bawa baju dua, informasi seperti itu. Dan nanti baju TK-nya itu dibuka, tapi mereka itu sebetulnya harusnya sudah menggunakan baju daleman, baju atau kaos lah. Nah, nanti untuk selanjutnya baju TK-nya dibuka, lalu untuk kemandiriannya adalah baju SD-nya baru dipakai. Itu menurut klarifikasi dari kepala sekolah. Artinya Anda sendiri sebagai Kepala Dinas Pendidikan tidak merasa bahwa kegiatan membuka baju atau mengganti baju di lapangan terbuka, ramai-ramai siswa SD, maksud kami siswa laki-laki maupun perempuan, ini sesuatu yang tidak beretika begitu Pak? Karena ini sudah terjadi setiap tahunnya, bukan baru kali ini. Ya, jadi kami baru tahu juga Mbak, jadi sebelumnya juga kami tidak tahu bahwa itu katanya ada beberapa tahun yang sudah melakukan seperti, dan karena kami tahu setelah di media sosial ya, jadi karena kami tahu di media sosial, maka kami itu anggap pelanggaran ya, jadi kami anggap pelanggaran. Dan dari segi etika dan cara di dalam mendidik anak-anak buka baju sekalipun alasannya kemandirian, tapi kami menganggap itu adalah pelanggaran dan maka kami tegur Mbak, seperti itu. Baik, jadi cukup dengan teguran, padahal ini bertentangan dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Apakah kemudian nanti selanjutnya akan ada sanksi begitu Pak? Adakah pertimbangan untuk memberikan sanksi selain hanya teguran? Ya, jadi sementara ini kami mengadakan pembinaan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kami memberikan teguran bukan hanya kepada kepala sekolahnya saja, tapi kepada pengawas dan korwilnya pun kami buat surat teguran. Karena kami anggap bahwa yang bersangkutan kebetulan pengawas dan korwilnya ada di lokasi ya. Jadi artinya harusnya beliau itu mengarahkan jangan sampai terjadi yang namanya pergantian ganti baju di depan umum seperti itu Mbak. Baik, Pak, saat memberikan instruksi begitu ya Pak terkait dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini ada tidak sih Pak batas-batas atau guidelines begitu yang diberikan kepada setiap sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka boleh adakan atau tidak boleh diadakan begitu Pak? Ya. Sesuai dengan kewenangan kami kebetulan SD dan SMP Mbak di kewenangan pemerintah Kota Tangerang. Jadi bahwa kami menginstruksikan kepada seluruh melalui surat edaran bahwa kegiatan MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi semua sekolah boleh melaksanakan MPLS dengan catatan karena ini juga masih pandemi COVID. Yang pertama harus dimaksimalkan adalah terkait dengan prokes. Satu itu Mbak. Yang kedua adalah bahwa MPLS itu adalah mengenal lingkungan sekolah, mengenal tentang lingkungan sekolah yang ada di pengenalan lingkungan sekolah, yaitu terutama kaitan dengan pengenalan guru-gurunya, pengenalan juga lingkungannya, terus juga cara belajar, berkaitan dengan terkait dengan jadwal pelajaran, cara belajar yang efektif, dan yang jelas kami tegaskan tidak ada perpeloncoan terkait dengan masa MPLS ini, seperti itu Mbak.